Apa fakir? Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, atau punya tapi di bawah dari separuh kebutuhannya. Contoh, si A ini tiap hari kebutuhannya 10.000. Yang dia miliki 3 atau 4.000, itu namanya fakir. Paham ya? Kenapa? Karena tidak sampai separuh. Yang kedua miskin. Miskin itu apa? Miskin itu sama dengan fakir. Orang yang memang tidak punya penghasilan, pekerjaan, atau punya tapi tidak mencukupi, cuman lebih separuh. Contohnya, kebutuhannya tiap hari 10.000, yang dia miliki hanya 6 atau 7.000 atau 8. Yang penting tidak sampai 10.000. Paham ya? Wis, fakir dengan miskin itu ada kemiripan. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya tiap hari 10.000, sedangkan keduanya tidak sampai 10.000 yang dimiliki. Cuman perbedaannya, kalau fakir itu di bawah separuh. Kalau kebutuhannya 10.000, yang dia miliki di bawah 5.000, 3.000, 4.000 yang dimiliki, berarti fakir. Yang kedua miskin. Apa miskin? Miskin itu sama dengan fakir, tidak mencukupi kebutuhannya, hanya saja yang dia miliki lebih separuh. Jadi contohnya, kalau kebutuhannya 10.000 tiap hari, yang dia miliki 6 atau 7.000 atau 8. Tapi tidak sampai pada 10.000. Jelas ya? Sehingga nanti di belakang haram hukumnya memberikan zakat kepada orang kaya. Nanti ada di belakang. Paham ya? Termasuk orang yang haram menerima zakat kalau dia kaya. Wis, yang ketiga yang berhak menerima zakat namanya amil. Apa amil? Biasanya kalau di masjid ya, amil zakat. Paham ya? Kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid, bahkan di musola-musola ya, atau mungkin di lapangan ketika zakat fitrah, sholat Id, amil zakat. Apa amil? Amil itu panitia. Panitia itu ada 2. Kalau memang panitia itu mendapat SK dari pemerintah, itu namanya amil menurut agama. Paham ya? Jadi kalau dia mendapat SK dari pemerintah, termasuk pemerintah, maksudnya termasuk amil. Kalau sekarang lazisnu. Jadi contohnya Mas Fia ini takmir masjid, Mas Putra takmir masjid, Mas Fian namanya Masjid Darul Muflihin. Terus Mas Putra maksudnya Masjid Darul apa? Darul Muttaqin. Terus yang menjabat pemerintah siapa? Faiz Chandra. Langsung mendapat SK. Atau karena masjidnya NU mendapat SK dari Lazisnu, pengurus Lazisnu Mas Agung, Mas Vano. Mas, ini SK Mas. Pertama mengajukan dari pihak takmir, mengajukan. Nanti baru di SK bahwasanya Mas Wian dengan jajaran takmir ini sudah di SK mendapat SK dari Lazisnu bahwa dia termasuk amil zakat. Paham ya? Lah, karena di SK maka termasuk dari bagian orang yang berhak menerima zakat. Apa tugasnya amil? Tugasnya amil menerima dan membagikan. Menerima, mengumpulkan zakat dan membagikan. Ketika ada si A, si B zakat, amil mengumpulkan, menerima, mengumpulkan. Catat. Siapa yang zakat? Oh, yang zakat Mas Rosid. Terus ini kok banyak berasnya? Oh ya, istrinya ada 4. Anaknya ada 60. Banyak. 1 kepala 3 kilo. 60 sama 5 orang berarti 65. 30 kali 6 5. Nah, ini yang mengurusi amil zakat. Ayo Mas, catat Mas. Nah, catat. Yang zakat Rosid. Terus istrinya
catat semua. Anaknya catat semua. Oh ya, please. Tugasnya amil. Nanti baru dibagikan ke fakir miskin yang ada di sekitar masjid ya. Diutamakan mendahulukan fakir miskin yang ada di sekitar masjid, di sekitar RT RW umpamanya setempat. Terus dibagikan. Kalau umpamanya sudah kebagian semua, bahkan satu orang miskin sudah kebagian berapa? 100 kilo saking banyaknya, silakan ada alternatif bisa dibagikan kepada fakir miskin yang ada di luar daerah, namanya nakluz zakah. Apa nakluz zakah? Yaitu menyerahkan zakat kepada fakir miskin yang ada di luar daerah. Ada ulama yang memperbolehkan, cuman kalau memang fakir miskin yang ada di sini sudah tercukupi, artinya sudah kebagian semua, paham ya? Kalau belum kebagian kita nggak boleh. Itu namanya nakluz zakah, memindah zakat. Contohnya Niam kerja ke Malaysia, paham ya? Waktu hari raya di Malaysia, tapi zakatnya di kampungnya. Telepon ke yang di kampung, berapa ya? Wis, silakan, saya mau zakat sama istri dan anak, semuanya di Malaysia. Istrinya 2 di Malaysia, anaknya 10 di Malaysia. Transfer. Silakan pesan ke keluarga yang di sini, dibelikan beras, terus dibagikan kepada fakir miskin yang ada di daerah sini. Itu namanya nakluz zakah. Kok bisa? Orangnya di Malaysia, tapi zakatnya kepada fakir miskin yang di sini. Bagaimana? Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Paham ya? Jadi kita mengutamakan fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Terus mau tidak mau harus dibagikan. Ini yang sering terjadi. Ustadz, kata amil, ini fakir miskin yang ada di kecamatan Taman semuanya kebagian, semuanya. Padahal beras masih numpuk. Bagaimana? Tetap dibagikan lagi, walaupun dengan cara dibagikan kepada fakir miskin yang ada di luar daerah. Nggak boleh numpuk, tidak boleh lewat sampai terbenamnya matahari hari raya. Jadi kalau hari raya hari Jumat, sore itu harus habis. Nggak boleh sampai malam, apalagi sampai hari-hari berikutnya. Ustaz, ini heman, mau dijadikan, mau dijual, nanti uangnya mau dijadikan beasiswa, uangnya mau dijadikan untuk yatim piatu, nggak boleh. Mau tidak mau harus habis di hari itu. Paham ya? Kalau hari Jumat, hari raya, hari Jumat harus habis semuanya. Tidak boleh numpuk, tidak boleh dijual, walaupun dengan dalih dijadikan beasiswa anak miskin yang tidak mampu. Dengan dalih nanti akan dibagikan kepada fakir miskin berbentuk uang umpamanya. Tapi masih numpuk, dijualnya 1 bulan berikutnya, nggak boleh. Paham ya? Jadi hari itu juga harus habis. Kalau terpaksa masih ada sampai lewat hari raya, sampai hari Sabtu masih ada, hari Ahad, maka yang dosa itu amilnya. Yang berdosa panitia zakat. Wis. Nanti kalau tadi kan bicara amil, kalau panitia zakat ini tidak mendapat SK, itu namanya bukan amil tapi panitia biasa. Termasuk yang di sini. Nah, yang di Masjid Bauddin biasanya remas, apa remas? Remaja masjid. Biasanya kan ngantar zakatnya ke warga yang di sini yang dianggap tidak mampu. Kalau memang tidak mendapat SK dari pemerintah atau dari lazisnu, itu namanya bukan amil, tapi panitia biasa. Karena panitia biasa berarti tidak berhak menerima zakat, tergantung takmir masjidnya. Kalau baik, ya diberikan rokok dengan uang pribadi. Tidak boleh ngambil dari uang masjid. Paham ya? Kalau baik. Kalau enggak baik ya tergantung takmirnya. Jelas? Kenapa? Karena tidak terdaftar. Ini contoh. Karena tidak terdaftar. Kalau terdaftar seperti tadi. Oh iya, ternyata panitianya ada 10 orang. Semuanya kebagian. Paham ya? Semuanya kebagian. Tapi jangan terlalu banyak. Ya. Fakir miskinnya dapat sedikit, terus amilnya yang dapat banyak, nggak boleh. Jelas ya?
Jadi amil itu tugasnya menerima, menampung, mengumpulkan, baru membagikan kembali kepada fakir miskin. Harus tahu, karena bisa jadi nanti warga ada yang cuman bawa uang. Ustaz mau zakat, mana berasnya? Ini uang. Maka amil harus menyiapkan beras. Atau kalau enggak siap, silakan beli beras dulu di toko itu mamanya. Setelah itu beli beras, ya, baru zakat pakai beras. Kalau zakat langsung pakai uang silakan, tapi harus mengikuti mazhab Hanafi berapa? Ya lumayan banyak nominalnya, karena disesuaikan dengan harga anggur, gandum berapa? Ya ada yang per kepala ada yang 300.000, ada yang 500. Kenapa? Karena tidak disesuaikan dengan makanan pokok. Yang makanan pokok kan mazhab Syafi'i, paham ya? Amil harus tahu. Oh ya ini zakat pakai uang diterima, berarti amil ini tidak ngerti agama. Kalau ada warga yang bawa uang silakan disuruh beli beras dulu, terus zakatnya pakai beras atau panitia menyiapkan beras. Ini Pak, jenengan beli dulu beras ini ya, nanti zakatnya pakai beras. Kenapa wong dia bawa uang satu kepala cuman 30.000-nya? Nggak bisa. Kalau zakat pakai uang disesuaikan dengan harga gandum, harga kurma. Nggak boleh sesuai dengan harga makanan pokok atau beras. Jelas ya?